Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di acara Suar Integritas. Kali ini sudah kita kedatangan tamu. Aduh, sampai susah saya nih ngomongnya. Kedatangan tamu yang sudah lama ditunggu-tunggu nih di podcastnya Suar Integritas. Ada Mas Goni ya. Apa kabar, Mas Bro? Sehat? Baik, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini ngundang beliau ini sulit nih, sibuk. Dan akhirnya kita bisa berkesempatan nih Mas Goni ya ketemu di podcast Suar Integritas yang episode kesekian. Nah, ini rencananya akan kita tayangkan setiap Rabu rutin Mas Goni nih ya. Boleh Mas Goni perkenalkan dulu ke teman-teman netizen Inspektorat Jenderal Kementerian Agama nih. Baik, saya Abdul Goni di tim pengaduan masyarakat dan pengendalian gratifikasi di bagian pengelolaan hasil pengawasan sistem informasi dan pengaduan masyarakat Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Nah, jadi analis Dumas sekaligus wakil ketua tim ya. Wakil ketua tim ya. Wakil ketua tim di tim Dumas dan pengendalian gratifikasi. Berarti gitu. pejabat juga nih teman-teman. Oh itu apa tadi pengelola hasil pengawasan ya? Ya, pengelolaan hasil pengawasan. Yang disingkatnya PHP. PHP ya? ya. PHP ya. Jadi bukan pemberi harapan palsu ya teman-teman ya. Jokes bapak-bapak ya. Oke, Mas Goni. Siap. Ini karena Mas Goni ini sebagai orang yang dekat dengan pengelola hasil pengawasan ya, maka kita ingin ngobrol terkait tentang gratifikasi. Ya, karena dalam waktu dekat kita juga ada terkait itu ya, penilaian survei integritas dari KPK juga ya, dan itu akan banyak bicara tentang gratifikasi ya, betul ya. Nah, ini sebetulnya gratifikasi itu untuk ASN terutama itu apa sih, Mas Goni? Jadi terima kasih waktunya Mas Fajar dan tim, bahwa ini ya gratifikasi itu istilahnya di peraturan atau di undang-undang tentang pemberantasan tidak pidana korupsi itu dijelaskan gitu. Jadi penjelasan yang kemudian kita ambil penjelasan itu jadi norma. Nah, gratifikasi itu kan adalah pemberian dalam arti luas, pemberian apapun dari siapapun gitu. Nah, baik itu bentuknya dalam bentuk uang, barang, diskon, kemudian komisi, pinjaman, tiket misalnya tiket perjalanan, fasilitas penginapan, kemudian perjalanan wisata, bahkan sampai pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya gitu, apapun. Nah, makanya itu perlu dikendalikan. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh apa, sepanjang tidak ada benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan sendiri itu kan situasi di mana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi ya, atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan kewenangan kita sebagai ASN. Nah, jadi yang nggak boleh itu kalau dia ada berkaitan dengan kepentingan tertentu, atau mungkin disinyalir kalau dia memberi akan mengganggu integritasnya atau kredibilitasnya sebagai ASN gitu, mungkin ya lebih mudah. Betul. Nah, makanya pegawai itu wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan kita sebagai ASN. Nah, karena gratifikasi itu kan tadi pemberian dalam arti luas ini kan masih ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh inilah makanya di situ gratifikasi itu kita tidak anti ya, tapi kita kendalikan. Gitu. Yang tidak boleh itu yang apa, Mas Goni, yang tidak boleh? Nah, yang kita atur adalah yang boleh dulu, yang boleh diterima, yang tidak wajib dilaporkan gitu. Nah, itu ada di peraturan Menteri Agama PMA 23 2021 itu tentang pengendalian gratifikasi di
Kementerian Agama itu ada kalau nggak salah ada 17 poin. 17 ya? 17 poin. Nah, itu yang tidak wajib dilaporkan. Itu nanti bisa dibaca, tapi kita akan bahas satu-satu ya. Bahas satu-satu apa aja. Nah, sisanya itu yang harus dilaporkan gitu. Itu harus dilaporkan artinya tidak boleh apa gimana? Ya, yang tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ya? boleh. Kalau sudah terlanjur menerima maka dia harus lapor gitu. Harus ya? lapor. Harus Jadi lapor. prinsipnya adalah kita tolak dulu, Pak. Kita tolak dulu, tapi ketika kita tidak bisa menolak, nah itu yang harus dilaporkan. Nah, saya sering tuh kalau tiba-tiba lagi di bertugas gitu ya, tiba-tiba pulang diberikan oleh-oleh itu karena kita nggak tahu juga tiba-tiba sudah dibawakan gitu kan ke bandara atau ke stasiun gitu. Nah kita mau balikinnya kan kadang sungkan ya Mas Gon ya, kadang kan kita sungkan. Nah itu berarti kita boleh terima dulu tapi kita laporkan gitu kita laporkan. Nah kita lihat dulu bentuknya karena di situ kan ada di PMA juga kita sudah rigid gitu. Jadi kalau misalnya makanan ya kita kita bagi-bagikan. Kenapa harus dibagikan? Karena itu kan cepat busuk nih. Nanti ada kadaluarsanya, kemudian apalagi makanan kan ada expirednya ya. Dan itu waktunya kan kadang cuma 3 hari atau 6 hari gitu kan, yang kue-kue itu ya. Nah, ya kita boleh kita bagikan kepada yang membutuhkan, kemudian tetap kita laporkan. Gitu. Nah laporannya melalui UPG atau langsung ke KPK, misal tidak merasa nyaman ke UPG. Ya ke KPK langsung karena itu pasti dijamin kerahasiaannya. Oke. Kembali lagi yang boleh tuh, yang boleh terus apa aja tadi ada 17 katanya. Ada 17. Ini kalau di PMA itu satu ya? Itu pemberian karena ada hubungan keluarga. Ya kan nggak apa-apa kan kita saudara, ada orang tua, gitu ya? Paman itu memberi. Nah itu kan nggak ada konflik kepentingan sepanjang tidak ada konflik kepentingan setelah itu terkait jabatan gitu. Nah, itu nggak boleh. Nah kemudian yang kedua itu keuntungan atau bunga dari penempatan dana, misalnya ya saham atau kita punya saham kemudian ada keuntungan ya kan nggak apa-apa ya. Keuntungan dari saham itu ya boleh kita terima tuh ya. Terus manfaat dari kita sebagai anggota koperasi. Nah itu masih atau yang berlaku umum semua peserta dapat ya boleh. Kemudian yang keempat itu seminar kit, kita ada kegiatan, biasanya kan ada ya sering kegiatan kemudian ada seminar kit ya itu nggak apa-apa karena berlaku umum untuk seluruh peserta. Nah yang kelima adalah hadiah yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan lagi-lagi konflik kepentingan. Kadang-kadang kan kita sulit ya Mas Gon, tidak ada konflik kepentingan. Ini mengurai atau membatasinya itu seperti apa gitu? Artinya kan ketika Pak ini budaya timur gitu sering kan ya Pak, kita nggak ada ini kok nggak ada niat apa gitu. Nah itu kan artinya gini, sulit untuk kita membedakan niat dari si pemberi itu dan kadarnya itu berapa yang dibatasi kepada kita yang menerima. Ini kadang-kadang sulit nih Mas Gon. Apakah mereka cuma memberi karena alasan adat budaya orang timur, atau ada kepentingan gitu. Atau ada kepentingan itu gimana tuh? Jadi mudah sebenarnya Mas Fajar ya. Jadi biasanya kita membatasinya di ini pemberian ini berlaku umum atau tidak gitu. Nah misal kita satu ruangan dalam satu acara kok yang dikasih kita aja. Nah berarti kan ada maunya ke kita atau dikasihnya ke ini aja. Nah, itu kan berarti ada maunya ke yang bersangkutan gitu. Tapi kalau berlaku umum misalnya semua di acara itu kemudian dikasih ya berarti kan itu seminar kit atau yang bersifat umum. Atau misalnya ada ASN ya, sebutlah misalnya jadi dia sedang melaksanakan tugas kedinasan, tiba-tiba kembali dari tugas dia dioleh-olehi misalnya kayak semacam sarung atau apa gitu ya. Ini Pak ini cenderamata gitu.
cendera mata gitu kan. Nah, itu gimana Mas Gun? Cindera mata juga harus ada ini ya, harus ada batasannya ya. Karena cindera mata itu ada yang sifatnya umum, juga ada yang khusus. Misal kalau sarung kan khusus berarti pemakaiannya. Oh, itu nah kalau boleh ya? Iya, karena ya itu harus dilaporkan, kecuali bentuknya plakat misalnya. Nah plakat itu kan umum kan, nanti kan pajak nggak mungkin kita untuk kita sendiri kan, plakat kan untuk kantor. Nah itu semacam itu ya? Hadiah atau beasiswa atau apa yang sifatnya umum, plakat itu enggak masalah jadi masalah, enggak harus dilaporkan. Itu ada di poin 6 tuh ya, poin 6, 7, 8 itu sifatnya umum. Kemudian kompensasi profesi di luar kedinasan, misal jadi narasumber asal sesuai dengan SBM ya, aturan ya, itu enggak masalah juga, bukan. Nah, kemudian ada lagi dulu karangan bunga itu dulu wajib dilaporkan. Oh, gitu kita ya? wajib melaporkan ya untuk karangan bunga, misal ada mantenan atau pejabat yang mantu atau nikah ya, bukan gitu nikah ya? lagi ya. Nikah lagi juga nggak apa-apa sih. Nikah nikah lagi. Asal sesuai dengan peraturan. Benar, nah, kemudian ada yang ngasih karangan bunga itu kalau dulu wajib kita laporkan ya. Kalau sekarang enggak. Aturan yang terbaru di Per KPK itu sejak 2019 kita tidak wajib untuk melaporkan karangan bunga. Nah, kemudian penyelenggaraan pernikahan Mas, atau kelahiran, akikah, baptis, khitan gitu. Atau adat istiadat lain ya, di seluruh Indonesia kan kita punya banyak adat kan, undangan gitu ya. Yang undangan kita punya gawe gitu kan. Nah itu juga ada batas maksimalnya. Ada batas maksimalnya? Ada. Berapa tuh Mas Gun? Maksimal 1 juta. Maksimal 1 juta per orang per kasih gitu ya. Nah makanya kita sosialisasikan, harapannya nanti udah tahu semua bahwa ketika ada kolega atau pimpinan atau bawahan ya yang melaksanakan gawe pernikahan atau lainnya, ya maksimal 1 juta gitu. Maksimal 1 juta saja. Nah, kalau konteksnya gini Mas Gun, saya pernah dengar ya, kalau dari atas ke bawah itu bukan gratifikasi, tapi kalau bawah ke atas ngasih gratifikasi. Itu gimana? Misalnya atasan mau traktir gitu ya. Oh, karena teman-teman sudah bekerja dengan bagus gitu ya. Atasannya ngasih apresiasi. Saya sebagai bawahan misalnya dapat traktiran seperti itu atau dapat reward seperti itu, apakah termasuk harus menolak atau gimana tuh kalau dalam konteks itu? Ya, dalam konteks itu nggak apa-apa kalau dari atasan ya, sepanjang kita anggap sebagai wajar. Kadang kan kalau ya maksimal berapa sih, kita kan tahu ya kira-kira ya, wajarnya orang traktir ya traktir aja gitu. Tapi kalau cuma nilainya kemudian di atas 1 juta, nilainya itu kok di luar nalar ya. Di luar ini ya. Kita patut curiga gitu ya. Mas. Kita patut curiga, mau apa nih Pak Bos nih kan ngasih tiba-tiba duit ya. Ya kan. Ya kita harus lapor juga gitu. Nah, nanti kan kalau udah di luar kewajaran kita sebaiknya lapor Mas. Sebaiknya lapor ke konsultasi ke UPG, atau kalau nggak nyaman langsung lapor ke KPK. Nanti dianalisis oleh KPK. Kita kalau ke UPG kita analisis juga. Nah nanti ini masih wajar, ini nggak wajar nih, dilaporin aja. Nanti dianalisis, nanti uang itu akan ditentukan nih. Ada surat keputusannya dari KPK. Oh ini disita untuk negara. Oh ini wajar dan dikembalikan ke pelapor gitu. Oh gitu ya. Jadi ya ada dinilai dulu oleh KPK ya, nanti dikembalikan. Kalau itu dinilai tidak wajib dilaporkan gitu. Nah, dari tadi kan kita ngobrol ada UPG. Nah, ini UPG itu unit pengendali gratifikasi ya. Nah, itu bisa dijelaskan Mas Gun, itu adanya di mana aja dan gimana cara mengaksesnya gitu untuk kita sebagai nanti mungkin di suatu saat kita menerima gratifikasi, itu gimana mengaksesnya Mas? Baik. Jadi kenapa ada UPG dan unit khusus gitu ya? Karena ya memang harus dibentuk itu, karena amanat undang-undang, di amanat peraturan di KPK juga di setiap
kementerian lembaga itu harus membentuk UPG. Nah, kemudian dari Menteri Agama, pimpinan kita punya komitmen penuh bahwa pengendalian gratifikasi itu tidak hanya di level atas gitu, di level kementerian, tapi karena satkernya ini ribuan di Kementerian Agama, maka perlu dan penting gitu. Komitmen pimpinan itu tidak hanya di level kementerian di eselon 1 pusat, tapi juga harus di level sampai ke Kemenak dan kantor Kemenak ya, kantor Kemenak dan di satker di madrasah, di KUA, kemudian di madrasah juga ada kita. Tapi sampai sekarang kita belum mewajibkan. Jadi kalau di PMA 23 2021 itu ada amanat bahwa membentuk unit pengendalian gratifikasi pusat dan satker. Gitu. Istilahnya satker. Satker dan unit pelaksana teknis. Nah, UPG bisa masuk ya, sebetulnya madrasah bisa bikin ya. Bisa. Di kita di UPG pusat itu tempatnya di Inspektorat Jenderal. Kebetulan ketuanya adalah sekretaris Inspektorat Jenderal. Nah, kemudian UPG Satker ini di eselon 1 pusat lainnya, kemudian di tingkat di PTKN, di Kanwil dan Kementerian Kemenak kabupaten atau kota. Kita sudah membentuk Mas Fajar per hari ini itu 656 UPG. Yang kita wajibkan adalah di tingkat eselon 1 pusat, kemudian di Kanwil, PTKN, Kemenak kabupaten dan kota, dan UPT Asrama Haji pada Balitbang ya, BLA dan BDK. Oke. Gitu. Berarti sudah hampir 600-an ya kita buat ya. Lebih 656. 656. Dan itu nanti akan terus ditingkatkan. Betul. Ya. Itu di luar madrasah-madrasah MAN, MTS, MIN yang membentuk yang dia inisiatif gitu. Oke. Yang sudah inisiatif sendiri membentuk ada SK UPG-nya gitu. Dan orang-orang yang mengelola, bahasa saya mengelola UPG itu apakah harus punya surat keputusan atau mereka harus punya kualifikasi tersendiri atau seperti apa itu nanti yang mengelola itu? Jadi itu ex officio Pak. Kalau di amanat peraturan Menteri Agama itu kepala satker sekaligus kepala UPG-nya, ketua UPG-nya. Dia karena di pengendalian gratifikasi itu mensyaratkan adanya komitmen pimpinan. Gitu. Pertama kali yang disasar adalah komitmen pimpinan untuk pengelolaan dan pengendalian gratifikasinya di satkernya itu. Berarti memang pucuk pimpinannya itu ya yang harus bergerak ya. Betul. Gitu. Oke. Ini kok kita sengaja bikinin kopi. Oh iya, terima kasih. Aceh ini. Luar biasa. Terima kasih. Pesanan khusus Mas Goni tanpa gula katanya. Iya. Saya minum Mas Fajar. Siap. Ini dibuatkan khusus oleh Bu Hori nih. Ya, Bu Hori nggak ada di frame tapi dia ada di belakang nih teman-teman netizen. Iya. Luar biasa. Nah, Mas Goni, kalau ngomongin gratifikasi tadi kan ada yang boleh, ada yang tidak gitu ya. Nah, sekarang bedanya dengan kayak sogok gitu ya, kemudian atau uang pelicin lah, kemudian kalau kita memberi karena terpaksa gitu ya, karena misalnya kamu kalau nggak ngasih saya nanti nggak saya berikan layanan tertentu gitu misalnya. Nah itu gimana kita bisa nggak itu masuk ke dalam pengelolaan UPG itu di situ tuh? Oke. Nah sebelum ke situ Mas Fajar sebelum ke apa sih yang bedain ini gratifikasi, suap dan sogokan misalnya. Nah ini kita lanjut dulu yang ini ya, ada terkait rekan kerja tadi kan udah masuk maksimal untuk kawinan dan lain-lain itu. Nah kemudian sesama rekan kerja Mas Fajar itu juga ada batas maksimalnya. Sesama rekan kerja artinya saling memberi atau misal Mas Fajar dipromosikan atau pisah sambut, mutasi atau promosi gitu. Kemudian rekan-rekan ini mau ngasih hadiah
atau uang itu ada maksimalnya. Ada Jadi maksimalnya juga? iya paling banyak 300.000 Mas. Nggak boleh ngasih mobil gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Ya 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 ya. Harganya di bawah 300.000 Iya, nggak iya, apa-apa. iya, iya. Nah Kirain kalau boleh. patungan nggak apa-apa Mas Fajar. Kalau patungan itu lebih dari, yang penting misal 5 orang berarti kan kali 300 maksimal seperti itu. Jadi tinggal dikalikan aja. Oke. Atau dalam 1 tahun misal 2 kali nih pindah ngasihnya, nah itu maksimal 1 juta. Maksimal Itu dalam 1 juta. maksimal 1 juta dalam 1 tahun. Misal nggak tahu Mas Bukhari itu rezekinya banyak banget gitu kan, ngasih terus kan Mas Fajar kan 300 ya maksimal 3 kali lah ya. 3 kali dalam setahun. Dalam setahun gitu Atau nanti dikumpulkan misalnya pisah sambut ngasih emas atau apa gitu ya, emas batangan atau ini ya, maksimalnya dihitung dulu 1 juta. Gitu. Maksimalnya adalah dari yang dikumpulin nih, misal 5 orang ya kali 300, 1,5 juta gitu. Iya iya iya. Jadi nilainya nominalnya nggak boleh melebihi 1 orang itu 1 juta gitu ya. 1 orang 300.000 Mas. Oh, oke. 1 orang 300. 300.000 oke, dalam 1 kali pemberian. Oke. Tadi kalau 1 orang dalam 1 tahun ya maksimal 1 juta. Oh, Gitu. sama Kalau juga 1 dengan orang. pejabat yang misalnya mengadakan hajat gitu ya. Berarti dia harus dihitung juga ya berarti ya. Harus dihitung juga, ya? harus dihitung juga. Makanya Oke. alhamdulillah para pejabat kita itu sudah sadar bahwa penting untuk melaporkan apa namanya pemberian tadi ya. itu ke KPK. Nah, biasanya melibatkan kami ketika mau ngundang, itu juga ngundang UPG untuk menyaksikan penghitungan itu, kotakannya itu. Betul. Nah, kalau yang ditransfer gimana tuh? Nah, ya, karena gini, mitigasi lah gitu, mitigasi ya, karena pengendalian gratifikasi ini terutama kepada yang bersangkutan Mas Fajar adalah inisiatif dari yang bersangkutan, ya kita kembalikan ke yang edukasi, kembali lagi ke edukasi ya, bahwa termasuk transfer, pemberian yang kotak yang kita agak lihat ya, silakan sepanjang itu di atas 1 juta silakan dilaporkan gitu. Kita himbau untuk dilaporkan. Nah, nanti akan dianalisis gitu. Pemberi ini ada hubungan keluarga tidak? Gitu. Ada punya kepentingan atau tidak? Kalau misalnya ngasih mobil, kalau dia itu keluarganya, orang tuanya, ini ya enggak apa-apa ya. Betul. Oke. Nah, kemudian itu tadi, Mas Gon, coba diterangkan itu mana beda suap, gratifikasi, sogok apa itu tuh. Nah, baiklah. Yang kalau gratifikasi kan sudah jelas ya tadi ya, bahwa inisiatif ini dari pemberi, kemudian ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, suap ini kan jelas ya dari pemberi, pengguna jasa, kemudian dia itu aktif menawarkan ke petugas layanan gitu. Jadi inisiatifnya dari pengguna layanan ke pemberi layanan, dan itu ada maunya gitu. Nah, itu suap. Nah, kemudian kalau pemerasan gimana Mas? Nah, ini yang aktif yang pemberi layanan, ASN-nya ini. Nah, ini yang dulu ya. Ini tidak pidana, gitu, betul. Ya. Ini tidak pidana, makanya suap pemerasan ini kan tidak pidana, dan itu nanti ke aparat penegak hukum. Kita udah apa namanya, kalau sudah ke mereka ya kita udah angkat tangan, karena kita kan sampai pada titik gratifikasi saja. Gratifikasi ini kan masih preventif ya Mas Fajar ya. Tindakan preventif, kita aparat pengawasan internal, jadi memberikan edukasi dan preventif saja ke ASN kita ya. Oke, Mas Gon nih yang paling penting yang pengen saya tanyakan nih Mas Gon. Kalau kita terima gratifikasi ya, ataupun hal-hal yang semacam tadi itu gimana cara lapornya? Oke. Jadi teman-teman bisa lapor langsung ke KPK, tadi udah kita sampaikan juga Mas Fajar. Kita lapor ke KPK di Gol, bisa melalui surat atau
ada aplikasi Gol namanya. Gol. Gol ya. Gol. gol.kpk.go.id. Oke. Nah, itu nanti sudah bisa dipandu atau kalau misal ini bisa melalui UPG. Bisa melalui UPG. Masing-masing sakernya kalau sudah ada gitu ya. Nah, ini ada batas maksimalnya 30 hari Mas Fajar. 30 hari setelah menerima. Setelah menerima. Itu sampai KPK nerima ya, sampai dilaporkan ke KPK. Kalau mau melalui UPG ya baiknya dimajukan sampai 7 hari. 7 hari udah langsung informasi ke UPG, karena UPG kita udah ada di seluruh Indonesia gitu, di UPG pusat di Inspektorat, kemudian di Kanwil ada, di Kankemenak ada, di perguruan tinggi juga ada, jadi sudah mudah lah ya aksesnya gitu. Kalau misal minta bantuan ke mereka untuk caranya gimana gitu. Oke. Dan kalau misalnya dengar-dengar ada rewardnya juga nih bagi pelapor UPG ya, kan pernah saya pernah dengar insan UPG atau apa gitu ya, pernah dapat rewarding seperti itu nggak sih? Ada Mas karena itu langsung KPK yang memberikan. KPK yang memberikan. KPK tahun 2022 atau 23 kalau nggak salah itu ada reward ke pegawai kita karena dia pegawai yang paling banyak melaporkan gratifikasi. Oh gitu. Jadi di Bimas Hindu kalau nggak salah ini PPNPN Mas waktu itu masih ini, tapi karena dia sering ke daerah kemudian dapat oleh-oleh gitu, dia laporin aja. Nah, itu dapat apresiasi dari KPK untuk menerima penghargaan dari KPK. Apa nama penghargaan pelapor UPG terbanyak atau apa? Ya, inspiratif. Menerima ini ya, saya lupa ininya ya. Coba saya cek dulu. Pemenang penghargaan pelapor gratifikasi inspiratif. Gitu ya. Pelapor gratifikasi inspiratif. Karena kalau boleh tuh nanti kita undang di sini tuh ya. Boleh. Jadi kalau dulu sebelumnya kan tahun 2017 tuh yang paling banyak Mas. Paling banyak itu ada kalau nggak salah penghulu kita di Jawa Tengah atau di mana itu kan dapat penghargaan juga pelapor gratifikasi terbanyak. Ada dia 50 kali atau berapa gitu, 48 atau 50 kali melaporkan gratifikasi oleh dia ya. Nah, kemudian karena kalau banyak-banyakan mungkin KPK punya pertimbangan lain ya, jadi yang paling inspiratif yang mana ini gitu. Karena kalau banyak-banyakan ini ngeri juga ya. Ngeri juga jadi ya. Benar-benar jangan ini jadi habit aja. Karena yang dilaporin nggak cuma penerimaan gratifikasi, penolakan juga. Iya. Oke, kita jadi menolak, kemudian kita laporkan penolakan itu gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman netizen Inspektorat Jenderal bisa tercerahkan ya atas obrolan kita saat ini dengan Mas Goni ya, terutama tentang gratifikasi. Jadi memang gratifikasi itu ada yang boleh ya Mas Goni ya? Ya boleh. Ada yang memang di aturan tidak perbolehkan atau dilarang gitu ya, dilarang menerima dengan aturan syarat-syarat tertentu gitu ya. Oke Mas Gon, statement closing statement untuk podcast kita saat ini. Gratifikasi kita kendalikan. Ada gratifikasi, laporkan. Kita tolak gratifikasi, kita juga laporkan. Oke, berarti memang intinya harus dilaporkan ya. Oke, Mas Goni, terima kasih banyak sudah mampir di podcast Suara Integritas. Nah, ini gerakan terakhir harus ikutin saya nih, karena ini syarat untuk closing harus gitu. Jadi kalau saya bilang Suara Integritas gitu ya. Oke, kembali lagi nanti di episode berikutnya bersama saya ataupun host-host yang lain di Suara Integritas. Oke, ciao.